Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tour dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah SWT. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat Meka Tour dimanapun berada, terima kasih. Terima kasih karena selalu bersama ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Meka Tour. Tentu kebersamaan kita adalah bukan kebersamaan yang biasa, kebersamaan yang khusus. Dikatakan kebersamaan yang khusus itu kebersamaan dalam beribadah, kebersamaan dalam mengingat Allah, kebersamaan dalam bermunajat. Indah sekali kita selalu bersama dalam mengingat Allah. Khususnya kita akan membahas hikmah yang ke-28 dan kita lanjutkan hikmah yang ke-29. Mudah-mudahan sahabat Meka Tour selalu sehat walafiat, berkah semuanya,
dan mampu menjalankan hikmah-hikmah yang ada yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dari hikmah yang ke-28. Apa kata beliau? Ibnu Athaillah As-Sakandari kata beliau, apa yang ada di dalam hati itu akan tampak di badan, yaitu manusia dibekali oleh Allah dua hal yang sifatnya lahiriah yang nampak, yaitu tubuh badannya. Namun ada yang tersembunyi yang tidak nampak. Justru apa yang nampak itulah representasi dari apa yang tidak nampak. Atau sebaliknya, yang nampak itu adalah berasal dari yang tidak nampak. Namun manusia selalu melihat yang nampak. Jarang manusia melihat yang tidak nampak. Karenanya Allah memiliki sifat alimul ghaibi wasyahadah. Allah maha tahu baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang dapat disaksikan oleh anggota tubuh kita dan yang tidak dapat disaksikan. Malah kalau kita menghitung, sebenarnya yang tidak nampak jauh lebih besar daripada yang nampak. Takdir kita tidak nampak. Kemudian juga keberkahan yang ada pada harta kita tidak nampak. Demikian juga hasil dari ibadah kita, munajat kita juga tidak nampak. Manusia cenderung melihat itu yang nampak-nampak saja. Maka diingatkan oleh hikmah yang ke-28, mastaudi'a fi ghaibis sarair, zoharo fi syahadati zawahir. Apa yang nampak di dalam hati, itulah yang nanti apa yang nampak dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Namun ada dua hal. Yang pertama, sahabat mekatur, bahwa kita wajib untuk menjaga lahiriah kita, menjaga kebaikan yang nampak. Namun akan sangat lebih tinggi menjaga kebaikan yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Ada sarair, rahasia-rahasia kata para ulama tasawuf. Ada hati kita, ada sanubari kita, ada jiwa kita. Semuanya tidak nampak. Namun ketika manusia mampu menjaga yang tidak nampak, ia akan lebih mampu menjaga yang nampak. Apa yang nampak itu adalah wujud dari hakikat Allah sebetulnya. Dan apa yang tidak nampak pula itu wujud dari hakikat Allah yang maha agung. Maka kita yakini semua itu bukan dalam rangka kita menjauhkan dari Allah. Apa yang kita lihat dari yang nampak mendekat kepada Allah. Yang tidak dapat kita lihat karena tidak nampak, karena tidak nyata, karena gaib, itu juga menjadikan kita semakin ingat Allah. Ingatlah Allah fi sirri wal alaniyah. Kata Nabi SAW, mengingat Allah itu apakah ketika kita mampu melihat yang nampak, yang nyata, ataukah ketika kita memang tidak mampu melihat yang tidak nampak. Semuanya ada dalam genggaman maha kuasa Allah. Manusia tugasnya adalah terus menggali hikmah dari yang nampak, menggali hikmah dari yang tidak nampak. Mudah-mudahan semua sahabat mekatur dimanapun berada bersama ngaji hikmah ini semakin banyak hikmah Allah untuk kita. Apakah dari yang kita nampak, yang kita saksikan, yang kita ikuti setiap saat, atau mungkin dari yang tidak nampak. Bagaimana cara kita melihat yang tidak nampak? Itulah kata beliau, adanya kita lihat dengan mata batin, kita lihat dengan hati sanubari, kita lihat dengan jiwa yang bersih, kita lihat dengan hati yang suci. Maka orang yang mendapatkan surga adalah illa man atallah biqalbin salim. Kalau dia datang dengan hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil adalah wahai jiwa yang sudah tenang. Wahai jiwa yang sudah suci. Wahai jiwa yang selalu yakin dengan Allah. Barulah Allah panggil. Dan Allah panggilnya adalah fadkhuli fi ibadi. Kalian masuk bersama hamba-hambaku yang duluan masuk surga. Wadkhuli jannati, sekarang kalian pula silakan masuk surga Allah bersama orang-orang yang sudah masuk lebih dahulu karena lebih bersih, lebih suci dan hatinya selalu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mekatur, kita sangat yakin dan kita harus yakin. Terus-menerus kita pupuk keyakinan kita bahwa hikmah itu bisa kita dapatkan dari Allah
melalui yang nampak dan melalui yang tidak nampak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, menjaga lahiriah dan batiniah kita sehingga kita hasil akhirnya menghadap Allah dalam keadaan an-nafsul mutmainnah. Jiwanya sudah bersih, hatinya sudah tenang, semua dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hikmah yang ke-28 dan kita lanjutkan setelah ini hikmah yang ke-29. Tetap bersama Mekatur. Jangan lupa like, komen, share, juga subscribe semua media sosial kami untuk keberkahan kita semuanya. Terima kasih. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa dan sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah, kita masih bersama ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari bersama Mekatur. Tidak terasa kita sudah memasuki hikmah yang ke-29 dari 623 hikmah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah lancarkan seluruh urusan dunia kita sehingga kita menambah untuk sibuk dengan urusan akhirat kita. Amin. Kita lanjutkan hikmah yang ke-29. Ada petunjuk yang tidak wujud. Masya Allah. Seorang yang minta petunjuk kepada Allah untuk mengetahui sesuatu. Beda dengan orang yang menggunakan sesuatu untuk mengetahui, untuk mendekat dengan Allah. Apa bedanya? Sesungguhnya manusia itu dibolehkan minta apapun kepada Allah. Tapi manusia yang tidak minta kepada Allah, malah dia memberi kepada Allah, itulah manusia yang lebih mulia. Kita minta harta kepada Allah, memang hak sebagai hamba karena membutuhkan Allah. Tapi kita malah memberi Allah, itu jauh lebih mulia. Memberi Allah bukan berarti kita hartanya kita kasihkan ke Allah. Tapi memberi Allah di berbagai ayat Al-Quran adalah dengan memberi harta kita kepada sesama kita. Itu menunjukkan ada petunjuk yang memang tidak wujud. Dan dalam kehidupan ini ada dua petunjuk. Petunjuk yang kita dapatkan dari ayat Quran, dari hadis Nabi, juga dari berbagai pendapatnya para sahabat, tabi'in, para ulama. Tapi ada petunjuk yang tidak wujud. Yaitu petunjuk itu ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukankah kalian harus melihat pada diri kalian? Petunjuknya ada di dalam hati kita. Petunjuknya ada pada penglihatan kita. Petunjuknya ada pada tangan kita. Petunjuknya ada pada kaki kita. Petunjuknya ada pada rumah kita. Petunjuknya ada pada langit yang sangat agung. Petunjuknya ada pada nafas yang kita bernafas. Petunjuknya ada pada aliran air. Petunjuknya ada pada angin yang berhembus. Itulah petunjuk yang tidak wujud. Manusia kerap menjadikan petunjuk yang dapat dilihat saja. Padahal petunjuk itu hakikatnya semua yang Allah cipta adalah petunjuk. Kenapa? Karena semuanya akan menunjukkan bahwa itulah tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda, berarti itulah buktinya, ada langit, ada bumi, ada pergantian malam siang, ada laki, ada perempuan, ada yang sedang sakit, ada yang sehat, ada yang sedang diuji, ada yang mendapatkan nikmat. Itu petunjuk. Maka beliau menyarankan kita semuanya petunjuk yang tidak wujud dalam rangka kita menggunakan semuanya untuk mengenal, untuk mengetahui, untuk semakin dekat dengan Allah. Level pertama
memang kita memohon kepada Allah petunjuk untuk kita banyak mengetahui hakikat-hakikat yang ada dalam kehidupan ini. Kemudian setelah itu kita gunakan semua yang ada untuk mengenal Allah, mengetahui Allah, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di berbagai ayat Al-Quran Nabi juga menyebutkan di berbagai hadisnya bahwa manusia tugasnya itu mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengenal Allah dari apa yang Allah cipta, mengenal Allah dari semua yang Allah siapkan, mengenal Allah dari nikmat yang Allah anugerahkan. Kita mengenal Allah dari makanan dan minuman. Kita mengenal Allah ketika kita beribadah umrah. Kita mengenal Allah karena kita melihat Ka'bah yang sangat agung. Kita melihat Allah, mengenal Allah karena melihat dan menyaksikan jemaah umroh, jemaah haji menangis bertafakur. Itu berarti petunjuk yang tidak wujud. Malah sesungguhnya petunjuk yang tidak wujud ini hanya dapat diketahui oleh mereka yang hatinya bersih. Oleh mereka yang sudah ma'rifatullah, sudah sangat mengenal Allah, sudah sangat dekat dengan Allah. Sahabat Mekatur, dengan majelis hikmah ini bersama Mekatur, seyogyanya dan insya Allah hakikatnya kita ingin mendapatkan banyak petunjuk Allah dari hal-hal yang memang tidak wujud, dari hal-hal yang mungkin kita nafikan, dari hal-hal yang mungkin tidak kita lihat. Karenanya yang paling dekat dengan kita adalah diri kita. Yang paling dekat dengan kita adalah seluruh yang Allah anugerahkan untuk kita. Rumah kita, kendaraan kita, demikian juga keluarga kita, dan apa yang ada dalam tubuh kita adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah yang mengarahkan, yang mengingatkan. Kalau belok berarti yang meluruskan. Kalau bengkok berarti yang melempangkan. Itulah petunjuk. Fungsinya seluruh kehidupan adalah petunjuk. Maka ketika kita memohon ihdinas siratal mustaqim, kita jadikan semua kehidupan adalah petunjuk dari Allah. Subhanallah. Melihat orang yang sedang kesulitan, petunjuk untuk kita memberi. Melihat orang yang sedang berbahagia, petunjuk untuk mensyukuri. Melihat orang yang bersedih, petunjuk untuk kita bersabar. Melihat siapapun, petunjuk. Bahkan melihat hewan, bahkan melihat alam, sesungguhnya adalah petunjuk. Itulah petunjuk dari Allah yang sangat luas, yang sangat banyak, yang tidak bisa dibatasi. Kalau kita tidak membatasi diri pada petunjuk-petunjuk Allah, semakin besar lagi kita mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat Mekatur, pemirsa ngaji hikmah dimanapun berada, kita selalu mampu mengambil petunjuk, menggunakan petunjuk untuk lebih mengenal Allah, lebih mendekat kepada Allah. Hasil akhir dari mendekat dan mengenal Allah adalah Allah semakin sayang, semakin cinta kepada kita semuanya. Di dalam hadis qudsi, kalau Allah cinta, Allah akan menjadi penglihatan kita, pendengaran kita, bahkan tangan dan kaki kita. Subhanallah. Itu menunjukkan banyak sekali petunjuk-petunjuk yang tidak wujud. Artinya kita terus menjadikan semua yang ada adalah petunjuk, adalah map dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkan kami semua petunjuk-Mu yang ada dalam kehidupan ini. Ya Allah, jangan Engkau palingkan kami untuk tidak melihat itu sebagai petunjuk, sehingga kami selalu bersama petunjuk-Mu hingga kami menghadap-Mu ya Allah dengan keadaan berada dalam petunjuk, dan kita mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami hasanah. Hasanah paling tinggi adalah petunjuk, sehingga kehidupan kita baik di dunia. Kemudian hasanah di akhirat adalah bagaimana kita mendapatkan hasil dari petunjuk-petunjuk di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Terima kasih atas kebersamaannya bersama ngaji hikmah Mekatur. Dan tentu semuanya adalah didedikasikan untuk kita semuanya. Mekatur hadir untuk melayani jemaah, untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah,
baik dalam ibadah haji, ibadah umroh, ataupun dalam rangka kita thalabul ilmi, mendapatkan dan menambah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Masih ada beberapa hikmah yang kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Tetap bersama Mekatur, like, comment, share, subscribe, bagaimanapun. Yang penting ikuti seluruh media sosial Mekatur untuk kebaikan kita semuanya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.